Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Bagaimana Pagi, kabarnya? Pak. Alhamdulillah alhamdulillah. baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, sebelum saya absensi, silakan baju yang belum rapi untuk dirapikan. Sambil saya absensi, yang pertama Prasetyo, Jadi, Pak, yang kedua Nur Ahwan, Kelompok lain, Pak. terus ketiga Frizal, di kelompok lain juga. keempat ada Friendly Febriantoro, Dir. terus yang terakhir Wahyu Putradi. Kelompok lain, Kelompok Pak. lain. Baik, sudah saya absensi. Mari kita menginjak materi pada pagi hari ini. Pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai arsitektur mikrokontroler. Nah, pada pertemuan pagi hari ini yang kita bahas adalah pemrograman bahasa assembly dan instruksi set transfer data. Nah, dari materi pagi hari ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa itu pemrograman? Terus yang kedua, apa itu instruksi set? Nah, dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu? Silahkan bisa mengutarakan pendapatnya. Ya, Mas Randy, bagaimana? Saya ingin berpendapat pertanyaan yang kedua ya, Pak, mengenai instruksi set. Ya, Menurut saya, instruksi set itu adalah sebuah kode yang di dalamnya terdapat instruksi untuk menjalankan suatu perintah di dalam sistem mikroprosesor. Seperti itu, Pak. bagus. Beri tepuk tangan untuk Mas Randy. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari pendapat Mas Randy atau ingin menambahkan dari pengertian pemrograman? Dipersilakan. Ya, saya mau memberi pendapat mengenai yang pemrograman ya, Pak. Baik, silakan Mas Jadi, Prasetyo. pemrograman itu seperti jadi apa yang perlu kita setting atau kita tetapkan, kita beri aturan kepada sebuah mesin agar mesin tersebut dapat bergerak seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu menurut saya pemrograman. Baik, bagus untuk Mas Prasetyo. Beri tepuk tangan juga. Nah, jadi saya lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari pemrograman dan instruksi set. Nah, kalau yang software atau pemrograman itu ibarat orang yang berkomunikasi di atas. Nah, kalau yang hardware itu mikrokontrolernya itu adalah orang yang berada di bawah. Jadi, agar antara hardware dan software bisa berkomunikasi itu karena adanya instruction set seperti itu. Nah, untuk penerapan dari pemrograman serta instruksi set transfer data dapat kita lihat seperti pertemuan minggu kemarin. Kalau pemrograman itu ada pada speedometer ini contohnya, khususnya motor injeksi. Terus ketika instruksi set transfer data itu ada pada saat kita memindahkan file. Misal kalau yang di bagian sebelah kanan itu perpindahan antar laptop seperti itu. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama itu menjelaskan struktur program bahasa assembly, khususnya mikrocontroller AT89S5152. Yang kedua, menjelaskan instruction set transfer data. Yang ketiga, membuat program assembly mikrocontroller seri Atmel AT89S5152 dengan instruction set. Nah, yang terakhir itu menggunakan instruksi set transfer data pada mikrocontroller AT89S5152. Nah, ini adalah pengertian dari pemrograman dan instruction set. Seperti yang dikatakan Mas Fendi dan Mas Prasetyo, saya beri penjelasan lagi bahwa yang dimaksud pemrograman adalah proses menulis kode
yang membangun suatu program microcontroller. Nah, saya garis bawahi pemrograman adalah menulis kode. Nah, kalau yang instruksi set atau instruction set adalah serangkaian instruksi. Nah, jadi serangkaian perintah seperti itu yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada microcontroller. Seperti itu dari pengertian pemrograman dan instruksi set. Nah, di sini ada struktur program bahasa assembly. Dapat kita lihat, di sini saya contohkan pemrograman yang bagian label itu adalah mulai. Nah, tanda label ini diikuti tanda titik 2 setelahnya. Nah, untuk memisahkan antara label dengan program inti, itu digunakan tab atau spasi, jadi harus lurus. Terus, untuk mengetahui bahwa itu adalah operan 1 atau operan 2 itu ditandai dengan koma seperti itu. Nah, ini yang dimaksud instruksi set saya contohkan pada perintah move a data binary ini. Instruksi set adalah keseluruhan dari baris kalimat perintah program ini. Nah, kalau yang move atau MOV itu adalah mnemonic atau bisa dikatakan opcode. Nah, kalau yang operan itu adalah data atau register yang akan dioperasikan. Seperti itu. Dapat kita lihat bersama-sama. Nah, kode dasar untuk instruksi data, transfer data ini adalah move. Singkatan dari move artinya memindahkan. Bisa juga untuk mengisi atau mengkopikan pada microcontroller seri ini. Ini dapat kita lihat mnemonic dan operasinya. Move A. A ini berarti adalah sumbernya. A ini adalah tujuannya, maksud saya. Terus yang bagian kanan itu adalah data yang akan diisikan. Seperti itu, dapat dilihat. Kalau kita ingin mengisikan data langsung, bisa menggunakan tanda pagar sebelum data yang dimaksud. Seperti itu. Lanjut. Nah, pada microcontroller secara khusus memerlukan proses alih data dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, di sini ada 6 tipe data atau tipe proses alih data yang dapat terjadi. Yang pertama dari memori ke memori, yang kedua dari register ke register, yang ketiga dari memori ke register, terus yang keempat ada register ke memori, dan yang kelima itu immediate ke register. Terus yang keenam itu immediate ke memori. Yang dimaksud immediate ini adalah segera. Arti dari immediate ini adalah segera. Jadi kita langsung memasukkan data tanpa menggunakan register. Nah, di sini ada addressing mode atau mode pengalamatan pada instruksi set transfer data. Ada 4 jenis pengalamatan. Yang pertama immediate addressing mode. Yang kedua ada register addressing mode. Yang ketiga ada direct addressing mode, terus yang keempat ada indirect addressing mode. Nah, lanjut penjelasan ke mode pengalamatan yang pertama yaitu immediate addressing mode. Merupakan cara yang paling sederhana untuk membangkitkan data pada destinasi dengan cara membuat data menjadi bagian dari operan. Nah, ini dapat kita lihat bersama-sama. Yang dimaksud immediate tadi yang saya katakan langsung datanya diisikan ke register. Nah, ini dapat kita lihat sebelum data itu ada tanda slash pagernya. Jadi dapat dikatakan bahwa itu data langsung diisikan ke register yang dimaksud. Seperti itu. Nah, yang kedua ada tipe register addressing mode. Mode pengalamatan ini terjadi di mana nama register, nah register yang dimaksud itu adalah register A serta register 0 sampai register 7 digunakan sebagai bagian dari operan, baik sebagai source atau sebagai destinasi. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar bahwa setelah instruksi move itu ada register. Lalu ada tanda koma untuk memisahkan antara operan, dan setelah tanda koma itu juga register lagi. Nah, oleh karena itu disebut register addressing mode. Secara ringkasnya dapat kita artikan pengkopian atau perpindahan dari register ke
ke register, seperti itu. Nah, yang ketiga ada direct addressing mode. Nah, pada jenis ini menggunakan pengalamatan dengan penunjukan alamat secara langsung. Salah satu dari 128 byte alamat RAM internal atau SFR. SFR ini adalah Special Function Register. Jadi yang dimaksud SFR ini pada microcontroller jenis AT89S5152 adalah register A. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar. Setelah instruksi set move, itu ada register A. Setelah itu ada tanda koma untuk memisahkan operan. Dan setelah itu ada alamat RAM. Jadi ada 80H itu adalah alamat RAM. Terus yang baris kedua itu move A, port 0. Nah, yang dimaksud direct addressing mode ini adalah langsung menunjuk port 0. Di mana port 0 itu adalah jika di dalam RAM itu kondisinya 80H. Jadi sama saja. Tetapi jika kita memakai 80H ini, kita menunjuk langsung port 0 tanpa menuliskan port 0 seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya sinonim seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada indirect addressing mode. Nah, pada jenis ini menggunakan register sebagai pencatat atau pemegang alamat aktual yang akan digunakan untuk memindahkan data. Dan register 0 dan register 1 itu sebagai pointer atau penunjuk. Dapat kita lihat, misalkan ini ada instruksi set move A, ada tanda koma, itu identik dengan tanda add. Nah, sebelum kita menunjuk alamat suatu memori, itu ada tanda add-nya terlebih dahulu. Setelah itu diikuti register yang digunakan sebagai pointer data, yakni bisa R0, bisa R1. Nah, fungsinya adalah kita dapat mengambil data pada alamat yang ditunjuk. Misalkan di baris pertama ini, move A, add R0. Berarti kita mengambil atau mengcopy data yang berada di alamat R0 supaya berada di register A, seperti itu. Copy isi data dari alamat yang dicatat oleh R0 ke register A, seperti itu. Nah, dari beberapa materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung, bisa ditanyakan. Ya, Mas Prasetyo, bagaimana? Itu berarti datanya di-copy ya, Pak, bukan dipindahkan. Sudah, Mas, pertanyaannya itu. Ya, saya cuma ingin meyakinkan tentang itu, Pak. Tidak apa-apa. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Mas Randy, bagaimana? Sebenarnya saya juga agak bingung, Pak. Tapi pada keterangan kan jelas pada operasi ini yang di bawahnya dia bertuliskan mengcopy isi data dari alamat yang dicatat oleh R0 ke register A. Jadi fungsinya mengcopy atau menyalin seperti itu, Pak. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi malah ini menambah referensi bagi kita. Jadi akan saya jelaskan. Yang dimaksud dengan instruction set transfer data, khususnya pada microcontroller seri AT89S5152 ini, baik itu memindahkan data, atau mengcopy data, atau mengisi data, itu seluruhnya memakai instruksi move. Jadi, instruksi move itu dapat ada banyak artian, bisa untuk mengcopy, mengisi, atau memindahkan data. Seperti itu, Mas Prasetyo. Sudah paham? Bagaimana, Mas? Jadi ada perintah untuk memindahkan, Pak, itu, Pak. Iya, jadi sama saja. Kalau misalkan antara kedua register atau kedua alamat sudah mempunyai data, itu berarti dipindahkan. Akan tetapi kalau yang register tujuannya itu belum ada datanya dan register yang operan itu sudah ada datanya, berarti itu mengkopikan.
kalau dari bisa juga mengkopikan, bisa juga mengisi. Seperti itu, Mas. Sudah paham? Ya, paham, Pak. Baik. Setelah paham, ini ada problem solving atau problem statement untuk kalian kerjakan. Yang pertama itu ada identifikasi struktur bahasa assembly yang ada pada contoh. Jadi bagaimana labelnya, yang apa saja, terus instruction set atau opcode itu yang mana saja, terus operannya yang mana saja, terus yang dimaksud komentar itu yang mana saja, seperti itu. Terus yang kedua, buatlah program assembly dengan awalan ORG 0H dan akhiran N dengan ketentuan hasil seperti yang ada pada soal. Register A berisi data 100 desimal, register R2 berisi data 10 heksa, terus yang terakhir port 0 menerima data 100 desimal. Ingat ya, kata-katanya adalah menerima data. Jadi nanti hasilnya bisa di-copy. Terus keterangannya tambahkan komentar di samping program. Selain itu register A dikosongkan terlebih dahulu. Sudah paham? Silakan dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Boleh pakai HP ya, Pak? Boleh, silakan. Kalian juga bisa cari referensi di internet. Untuk yang jawaban nomor 1 tidak harus lengkap, yang penting kalian paham mana bagian-bagiannya. Jadi supaya untuk patokan misal baris keberapa itu juga boleh. Santai saja, pelan-pelan, yang penting kalian paham. Nanti kalau sudah ada yang menemukan jawabannya, baik itu nomor 1 atau nomor 2, bisa angkat tangan, lalu menyampaikan pendapatnya pada teman-teman yang lain. Jangan tergesa-gesa, santai saja. Oke, Pak. Ya, Mas Prasetyo, silahkan. Boleh share screen sekalian ya, Pak? Boleh ya, Pak? Boleh, berarti saya stop dulu punya saya. Silahkan, Mas Prasetyo. Nah, saya sudah menjawab semuanya, tapi saya jawab yang nomor 2 saja ya, Pak. Baik. Nah, ini program yang saya buat itu kan tadi ketentuannya menggunakan ORG 0H terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi saya tuliskan ORG 0H untuk memulai program dari alamat 0000. Ya. Kemudian untuk mengosongkan register A menggunakan move A lalu hashtag 0. Nah, ini untuk memberikan A menjadi desimal 0. Kemudian ketentuan pertama, register A berisi data 100 desimal. Jadinya saya menggunakan program move A, hashtag 100. Jadi kita isi dengan angka 100 desimal. Baik. Kemudian ketentuan keduanya itu move R2, hashtag 10H. Jadi register R2 kita isi dengan data 10H atau 10 heksa. Kemudian untuk ketentuan ketiga yaitu move P0,A. Jadi karena data dari A tadi sudah saya isikan 100 desimal, jadi langsung saya isikan data dari register A. Lalu ketentuan terakhir yaitu N atau mengakhiri program. Baik, dari jawaban Mas Prasetyo, ada yang ingin menanggapi? Sama, Pak.
Baik, tepuk tangan untuk Mas Prasetyo. Jadi, Stop ya, Pak. sebentar Mas, saya jelaskan lagi. Oh. Ya. Jadi benar, seperti yang dikatakan Mas Prasetyo, saya tambahkan untuk penguat bahwa adanya ORJ 0H itu untuk memulai alamat dari 0000 desimal. Jadi supaya program itu tidak bertumpuk. Terus, mengapa register A perlu dikosongkan? Itu karena register A adalah berupa register yang berfungsi sebagai instruksi aritmetik. Mungkin pada mikrokontroler sebelum dipakai itu ada bekas data itu biar jadi kosong terlebih dahulu, seperti itu. Dan yang terakhir, N itu harus ada karena untuk mengakhiri suatu program. Seperti itu. Mungkin dari Mas Prasetyo bisa di stop. Ya, saya screen lagi. Nah, untuk yang nomor 2 sudah terjawab. Nah, ini tinggal nomor 1. Dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Mas Fendi, dipersilahkan. Baik. Ini soal tadi bahasa Inggrisnya itu ada label, yaitu ada tulisan start atau mulai di sebelah kiri. Nah, lalu ada instruksi set itu satu kesatuan, yakni misal itu ada tulisan move register 5, hashtag 25 hexa. Nah, itu satu kesatuan itu dinamakan instruksi set. Ya. Lalu ada mnemonic atau opcode. Opcode-nya itu move. Lalu ada operan. Operan itu setelah move yaitu ada R5, hashtag 25H itu disebut operan. Lalu ada koma. Koma itu sudah jelas yaitu simbol koma. Lalu ada tab spasi atau biar antar instruksi itu sama jaraknya dan sama rata, seperti itu, Pak. Baik. Ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mas Randy? Sudah, Pak. Baik, tepuk tangan untuk Mas Randy terlebih dahulu. Jadi saya perjelas lagi bahwa struktur bahasa assembly yang dimaksud Mas Randy tadi sudah benar, akan tetapi ada yang kurang lengkap. Jadi bisa juga yang bagian titik koma di belakang itu dinamakan komentar. Jadi supaya orang lain yang bukan kita memprogram itu bisa paham maksud dari program. Seperti itu, ditandai dengan awalan titik koma di depannya. Untuk yang lainnya selebihnya sudah benar. Bagus. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah berakhir materinya. Apakah ada yang bisa memberi kesimpulan mengenai apa yang sudah kita pelajari? Bisa angkat tangan. Ayo, silakan. Ya, saya mau mencoba saja ya, Pak. Ya, tidak apa-apa Mas Prasetyo, silakan. Nah, jadi inti yang kita pelajari hari ini itu tentang pemrograman dan instruction set itu sendiri. Ya. Jadi pemrograman itu ada beberapa yang di program kita itu ada beberapa struktur bagian dari bahasa assembly-nya itu. Ada label, ada mnemonic, ada operan, ada komentar, dan lain sebagainya. Nah, kita mempelajari ketentuan bagaimana kalau kita ingin menulis transfer data lebih banyaknya, jadi bisa dari memori ke memori, register ke register, intermediate ke register, dan seterusnya. Selain itu, kita mempelajari bahwa setiap menuliskan data, kita perlu menuliskan N untuk mengakhiri program.
Mungkin kurang lengkap, tapi dari saya itu saja. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih. Bagus. Dari teman-teman yang lain, ada yang bisa menambahkan atau memberi kesimpulan selain yang disebutkan Mas Prasetyo? Bagaimana? Mungkin dari Mas Randy, apakah Sudah cukup, Pak. tambahan? Baik. Sudah cukup. Dapat kita simpulkan, seperti yang dikatakan Mas Prasetyo tadi, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai struktur bahasa assembly. Nah, pada materi ini, kita dapat mengetahui apa saja bagian-bagian yang ada di dalam bahasa assembly, yang dimana setelah kita mengetahui struktur tersebut dapat kita manfaatkan untuk pemrograman di kemudian hari. Nah, untuk yang kedua itu ada instruction set transfer data. Nah, pada instruksi ini kita dapat menggunakan instruksi move untuk mengisi atau mengcopy atau bahkan bisa untuk memindahkan data dari berbagai alamat atau register seperti itu. Nah, dari kedua materi ini sangat berfungsi bagi kita untuk memprogram apapun itu. Nah, dalam kasus ini adalah microcontroller AT89S5152 seperti itu. Nah, untuk setelah itu ada tugas. Nah, ini silahkan boleh difoto atau dicatat, dikumpulkan minggu depan. Terus untuk yang tugas minggu kemarin, silahkan dikirim ke email saya. Sudah difoto? Izin memfoto ya, Pak? Ya, silahkan. Sudah. Baik. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk minggu depan, silakan mempelajari mengenai instruction set untuk yang aritmetik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.